في كتاب الله قلبي صار حي. Menjadi buku kecil Perukunan Melayu. Perukunan Melayu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin adalah syarah dari kitab Sirat Mufti Kerajaan Aceh. Artinya apa? Orang di Nusantara belajar fikih, sholat, zakat, puasa, haji, muaranya dari negeri Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Ini negeri ulama, ini negeri kerajaan Islam. Raja Nusantara yang pertama bersyahadat masuk Islam adalah Raja Al-Malikul Saleh dari Aceh. Oleh sebab itu maka kalau ada orang Aceh tidak mengerti Islam, pindahlah ke provinsi lain. Saya Abdul Somad datang ke Aceh tidak berceramah, tidak mengguru-gurui, tidak memberikan tausiah, hanya bersilaturahim dengan kakak-kakak kelas saya yang dulu senior-senior, atasan-atasan sewaktu di pesantren. Saya pernah di pesantren Darul Arafah Medan, Ustadz Fadil Rahmi kakak kelas saya. Saya kelas 1, beliau kelas 3. Lalu kemudian saya pun tak tamat pula. Beliau 6 tahun, saya setahun saja. Kenapa setahun? Studi banding. 98 saya ke Mesir. Rupanya beliau 2 tahun sebelumnya sudah ke Mesir. 96 beliau di Mesir, 98 saya ke Mesir. Sekarang 2018, 20 tahun yang lalu. Dan sekarang beliau ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Dari bawah Yaman, di atas Yaman Saudi Arabia, di atas Saudi Arabia Yordania, di atas Yordania Suriah, di atas Suriah Lebanon, di atas Lebanon Palestina, di samping kiri Mesir, di samping Mesir Libya, di samping Libya Tunisia, di samping Tunisia Aljazair, di samping Aljazair Maroko. Semua alumni Timur Tengah beliaulah diangkat menjadi ketua. Itulah maka saya datang karena ketua yang mengundang. Kalau kita tak datang, kualat. Ustaz Somad datang ke Aceh. Oke, sami'na wa ata'na. Kemana saja arahnya saya tak tahu. Pokoknya dibawanya ke sini, ke sini, ke sini. Ceramahnya subuh, gelap, tak masalah. Hujan, sami'na. Yang saya hormati para abu, para tengku, para tuan-tuan guru, abi, abati, walid, wali ulama, tokoh masyarakat, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, hadirin hadirat, Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak, ada jabatan maupun tidak. Insya Allah kita semua orang-orang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam panas terik, ramai orang Aceh. Subuh gelap, hujan, ramai juga. Memang heran saya dengan orang Aceh ini pengajian. Ramai terus pengajian. Mau panas tutup kepala, mau hujan pakai payung. Tidak alasan, tidak ada alasan tidak mengaji. Rupanya beginilah kalau negerinya para ulama, negerinya para umarok yang dekat dengan ulama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Sampai 2018 ini, dari sejak abad 14 sampai 2018, kalau sudah bicara Islam, maka yang menjadi kiblatnya adalah Makkah dan serambi Makkahnya adalah Aceh. Bicara tentang ekonomi Islam, ekonomi Islam yang pertama merubah bank konvensional menjadi bank syariah Provinsi Aceh. Yang pertama menerapkan hukum cambuk syariat Islam di Aceh. Maka bicara tentang syariat Islam, bicara tentang penerapan zakat, bicara tentang anak-anak Islam yang belajar di pesantren, saya
maka Aceh menjadi acuan. Sampai sekarang dimanapun saya berceramah, itu selalu saya sampaikan. Ditambah lagi pesantren-pesantren yang bingung bagaimana cara memperbaiki gizi anak-anak santrinya, datanglah ke Aceh Jaya. Di Aceh Jaya sudah diajarkan, namanya dapur sehat. Dapur apa jadi? Dapur sehat. Rupanya banyak pesantren yang dapurnya tak sehat. Ikannya berulat, lauknya tahu tempe, anak-anak mengantuk dia bawaannya. Maka seluruh Indonesia, kalian yang mau tahu bagaimana membuat dapur sehat, datanglah ramai-ramai ke Aceh Jaya untuk studi banding. Tengok kuali-kualinya, tengok tanda-tandanya, bagaimana cara memasaknya, bagaimana biayanya, datang ke Pak Bupati. Itu terkait dengan APBD dan APBN. Dana-dana negeri ini Allah turunkan rahmat, turun hujan, tumbuh sawit, tumbuh kelapa, tumbuh karet. Itu untuk kesejahteraan rakyat. Betul? Rakyat akan sejahtera kalau anak-anak pesantren berdoa. Para abi, para abu, para tengku berdoa dengan lidah mereka yang mustajab, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun begitu, yang bawa payung tetap dikembangkan. Karena hujan pagi-pagi ini, walaupun tak sakit, bersin, demam, tapi insya Allah sehat semuanya, insya Allah. Ustaz Somad, iyalah enak ceramah, dia di bawah payung. Oke, sama-sama panas. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang kita ambil dari Isra Mi'raj di subuh yang barakah ini? Saya jelaskan 3 saja. Yang pertama, dengan Isra Mi'raj kita sedang memikirkan saudara kita di Palestina, karena perjalanannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Palestina itu saudara kita. Palestina itu tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan Palestina bukan urusan kita, Palestina urusan orang Arab, Palestina urusan negara, Palestina tidak ada kaitan dengan kita, ini orang perlu dipancung kepalanya. Karena dia sudah murtad. Orang yang tidak percaya Isra Mi'raj murtad. Karena satu surat Al-Isra ayat yang pertama dia ingkari, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bima. Orang yang murtad hukumannya 3, halal darahnya. Siapa dia? An-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Siapa dia? Orang yang membunuh, hukum pancung. Orang yang berzina dirajam pakai batu, lempar batu sampai mati. Orang yang murtad, at-tariku lil jamaah, al-mufariqu lid-din, al-tariku lil jamaah, al-mufariqu lid-din. Orang yang murtad hukum pancung. Maka Isra Mi'raj terus adakan tiap tahun, jelaskan kepada umat tentang Isra Mi'raj, bahwa dia bagian dari keimanan. Tapi ini perjalanan gila. Banyak orang mengatakan Nabi Muhammad sahir, tukang sihir, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. Tidak mungkin bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya sama dari Kairo ke Jeddah. Saya dari Kairo ke Jeddah naik pesawat 1,5 jam. Bisa pula Nabi Muhammad 14 abad yang lalu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Datang Abu Jahal, Abu Lahab memanggil Nabi Muhammad, engkau katakan tadi malam kau naik ke Sidratul Muntaha. Iya, coba angkat kakimu satu. Angkatnya satu. Angkat satu lagi. Jatuhlah kata Nabi. Kalau 2 kakimu saja tak bisa kau angkat, bagaimana kau bisa ke Masjidil Aqsa? Maka mereka menuduh Nabi Muhammad gila. Tapi sebenarnya bagi orang yang pandai membaca, ini simple, sederhana. Ada raja namanya Sulaiman, ada ratu namanya Ratu Balqis. Balqis punya singgasana, kursi yang hebat. Lalu kemudian Balqis datang ke istana Sulaiman. Nabi Sulaiman mau menunjukkan bahwa dia hebat. Nabi Sulaiman bertanya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Siapa? Wa qala ifritum minal jin. Angkat tangan jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman.
Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah sampai. Berapa detik tegak dari tempat duduk? Cobalah tegak. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi Balqis sudah sampai. Tapi ternyata Sulaiman tidak puas. Siapa yang lebih cepat lagi? Datang seorang laki-laki namanya Asif bin Balkhiyah. Apa kata Asif? Aku bisa lebih cepat Sulaiman. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Berkedip Sulaiman, sampai kursi Balqis. Begitulah Ustaz Somad sampai ke Aceh Jaya. Begitu terbuka mata jamaah Aceh Jaya tadi subuh, datang Ustaz. Pak Bupati bertanya ke Ketua Ikat, Ketua Ikat, berapa lama bisa mendatangkan Ustaz Somad ke Aceh Jaya? Sebelum mata terbuka sudah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab percaya Isra Mi'raj? Karena mereka buta huruf, tak bisa membaca. Maka Aceh Jaya mengentaskan buta huruf Al-Quran dengan memberikan bantuan ke pondok-pondok pesantren, dan kabar gembira subuh ini alumni pesantren akan dikirim pula ke Mesir. Allahu Akbar. Masalah berapa orang yang dikirim, bicarakan saja lah langsung. Yang jelas kami ini adalah orang-orang yang dulu zaman susah, tidak ada yang mengirim. Saya berangkat tak ada bupati yang ngirim. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam hantu gentayangan. Untung balik jadi orang. Balik jadi Fir'aun dulu. Tapi beruntung betua anak-anak Aceh, anak-anak Aceh Jaya, anak-anak daripada Biren, anak dari Langsa. Mereka dikirim beasiswa, sampai di sana dimasukkan ke lembaga namanya Al-Azhar. Saya pula habis dari Al-Azhar ke Mesir. Di Mesir anak-anak Aceh dapat beasiswa Pemda. Ada namanya Ustadz Mukni, dapat. Ada namanya Ustadz Nur Khalidin, dapat. Ada namanya Ustadz Fahru Rozi, dapat. Ada namanya Ustadz Ajunipar, dapat. Saya ingat betul anak-anak Aceh ini, karena saya sakit hati dengan mereka. Apa? Duitnya banyak, dapat beasiswa. Maka tidak ada alasan anak Aceh tidak belajar. Tidak ada alasan anak Aceh tidak pergi ke Timur Tengah. Pergi ke sana, ada yang menanggung beasiswa. Sampai di sana diurus oleh KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Pulang kemari ditampung oleh Pak Bupati. Sampai dapurnya pun diurus. Dapurnya diurus. Macam mana nasinya ditengok. Tidak ada alasan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka ibu-ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di sini ngandung 19 hari juga kan? Karena di tempat-tempat lain cepat. 4 bulan lahir. Mohon maaf, mungkin cakap saya ini tak sesuai adat istiadat. Yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, ibu susukan selama 2 tahun. Di Aceh Barat masih menyusukan anak. Alhamdulillah. Di tempat lain ibu-ibu sudah tidak menyusukan anak. Begitu lahir kasihnya ke sapi langsung. Ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, yang sudah menyusukan anak 2 tahun, jangan sampai anakmu tak paham agama, masukkan dia ke daya. Hari ini juga daftarkan ke daya. Pulang dari sini jangan sarapan pagi, langsung ke daya. Daftarkan anak ke daya. Bawa anak, daftarkan. Tidak ada gunanya anak insinyur. Titel Pak Bupati insinyur. Tidak ada gunanya anak LCMA. Tidak ada gunanya anak sarjana kalau tidak mengerti agama. Karena nanti masuk liang kubur, malaikat maut tidak bertanya, apakah kau doktorandus? Apakah kau MSI? Yang ditanya marabbuka, Tuhanmu siapa? Yang ditanya man nabiyuka, nabimu siapa? Yang ditanya ma imamuka, imammu siapa? Itu pertanyaan tidak bisa dihafal. Jangan dihafal. Marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, man imamuka Quran, ma hujjatuka. Jangan dihafal. Banyak juga orang yang hafal habis itu dia tak sholat. Oh tak sholat, ya saya hafal semua. Setelah dia tamat dari daya, otaknya sudah diisi agama, fikih,
usul fikih, kawaidul fikih, bahasa Arab, nahu. Heran penyamun di negeri. Tapi kalau orang-orang sholat seperti ini di tempat lain 2018, 2019 masanya memilih 9 orang. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPR kabupaten, DPR kota, DPD. Masanya menggunakan suara. Jangan sampai golput. Saya menengok tiang gawang nih ingat gol aja. Golput. Karena kalau golput ada orang-orang baik yang tidak naik gara-gara orang baik tidak memilih. Orang baik wajib memilih. Kalau orang baik tidak memilih, orang tak baik akan naik. Nanti ketika naik dia akan menghabisi orang baik. Pilih yang peduli Islam, pilih yang peduli daya, pilih yang peduli ulama, pilih yang cinta kepada negeri ini. Kalau tidak, negeri ini akan hancur. Maka kita punya kuasa untuk memilih. Kalau tidak ada paku, bawa paku payung dari rumah untuk mencucuk gambar. Mana yang ditusuk? Gunakan hak suara Anda. Karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan, suara terbanyak yang benar. Demokrasi tidak mengenal benar salah, demokrasi tidak mengenal hak dan batil. Bagi demokrasi, mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Yang mengajak sholat satu, hayya 'alas shalah. Yang ngajak main gaple 9. Ayo main gaple. Mana yang menang? Yang sholat apa yang gaple? Yang gaple bisa menang, tapi bisa terbalik. 9 mengajak sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Yang ngajak gaple itu, ayo main gaple. Tak jadi main gaple, karena sendirian tak bisa main. Maka demokrasi bisa dipakai untuk baik, tapi demokrasi juga bisa dipakai untuk tidak baik. Oleh sebab itu gunakan ini. Kalau calonnya ada 2, yang satu baik, yang satu tak baik, pilih mana? Baik. Pilih yang baik. Kalau calonnya tinggal 2, yang satu setan, yang satu iblis, pilih mana? Pilih setan. Karena kalau setan tidak dipilih, iblis akan naik. Iblis lebih jahat daripada setan. Iblis induknya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Pilihannya 2, masuk ke hutan, makanan tidak ada, pilihan cuma 2, mati atau makan babi. Pilih mati apa makan babi? Maka tak boleh pilih mati, kita harus pilih babi. Hanya untuk menyambung hidup, ambil babi, colek-colek ke kecap sedikit. Sementara dapat pisang. Setelah ada pisang, tak boleh. Datang kawan bawa pisang, Ustaz Somad, ini sudah ada pisang. Ah, kau bawalah pisang, enak babi ini. Oh jangan, ini kita tidak boleh berlama-lama track record orang ini. Dia baik apa tak baik, apa yang sudah dia lakukan. Mata, pandang baik-baik, lihat balehonya. Sesuai apa tidak sama aslinya. Kalau sesuai, pilih dia. Tapi kalau tidak sesuai, waspadalah, dia penipu, pembohong. Tapi ini yang gambar bukan saya yang buat. Ini digital printing. Ustadz Abdul Somad ceramah tidak mau jadi apapun. Ustadz Abdul Somad memilih profesi, memilih medan juang dakwah supaya sampai mati tak ada pensiun. Jadi Ustadz tak ada pensiunnya. Kalau jadi gubernur ada pensiun 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Itu pun kalau KPK tak datang. Jadi Ustadz insya Allah tak ada. Sampai mau sakratul maut tetap murid-murid datang. Yang penting doakan Ustadz Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Mau cepat aja Bapak ini. Doanya, iya betul Pak Ustadz. Ya kapan mati ini kita tak bisa minta request. Berapa banyak orang minta mati, tak mati-mati. Stres, masuk kamar mandi, diminum mama lemon. Tak mati, tak mati. Seminggu aku cakap hubungi dia, apa kabar? Tak mati-mati.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mesti ingat Palestina. Insya Allah ketika datang pengungsi-pengungsi dari Rohingya yang menyediakan tanah, yang menyediakan kemah, yang menyediakan bantuan dari Rohingya, yang memberikan bantuan adalah Aceh. Dari mana Ustaz tahu? Bukan basa-basi. Memang kawan-kawan saya datang. Ustaz Somad, tolong Ustaz ceramah pengumpulan dana untuk saudara Rohingya. Saya tanya, yang udah beri bantuan siapa? Ini Pemda Aceh memberikan tanah sekian hektar, membuat kemah. Sekarang saya tanya, mana kemah itu? Sudah diambil oleh Uni Eropa, sudah diambil oleh Amerika, dengan alasan UNHCR, dengan alasan lajiin, suaka politik. Mereka ambil dari dulu yang pertama memberikan bantuan orang Rohingya. Bahkan kemarin Ustadz Amrullah, mohon maaf Ustadz Somad, saya tidak bisa datang. Kenapa? Karena kami sedang mengurus ada beberapa sampan yang datang dari Rohingya. Kalau kita kuat, kita bisa tolong saudara kita Rohingya, saudara kita Palestina, saudara kita. Yang bisa bantu dengan kekuatan, tolong. Yang tak bisa bantu dengan kekuatan, tinggal berdoa saja. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Ibu-ibu yang tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong saudaraku di Palestina yang tak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Aceh. Tidak ada alasan, tidak ada alasan, karena kita sama-sama hamba Allah. Mereka orang Rohingya, mereka orang Arab, tapi kita disatukan oleh satu, la ilaha illallah. Saya orang Melayu, jauh dari Riau, dari Aceh turun ke Riau. Berapa kerajaan? Kerajaan Aceh. Turun ke bawah, kerajaan Langkat. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Delhi Medan. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Serdang. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Asahan Tanjung Balai. Turun ke bawah, kerajaan Siak Seri Indrapura Riau. Dulu sebelum menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tapi setelah itu kita menjadi satu, la ilaha illallah. Memang kalau sekarang tak terlalu nampak bedanya antara orang Aceh dengan orang Melayu, dengan orang Batak, dengan orang Banjar. Wajahnya mirip-mirip, sama-sama saja. Karena memang kita satu rumpun. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam. Kulitnya agak-agak sawo matang, hampir busuk. Tapi kalau Jepang, Korea, Cina, Hong Kong, jangan sebut. Sakit hati kita. Dikasihnya masuk dulu. Ini agak putih luar biasa. Tapi orang Arab tak bisa membedakan kita dengan Cina, dengan Korea, dengan Jepang. Karena ditengoknya mata kita sipit. Beberapa kali saya ditanya mereka, ditangkanya rumah saya dekat sama Cuyun Pak Andi Lau dan Jet Li. Kami tegak di pintu Masjid Hasan II. Nama Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI ini anak Hasan II. Hasan II itu anak Muhammad V. Muhammad V itu anak Hasan I. Yang sekarang Muhammad VI anak Hasan II. Hasan II anak Muhammad V. Muhammad V anak Hasan I. Jadi namanya itu aja dibalik. Saya rencana gitu juga. Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizian. Nanti Mizian punya anak Somad 2. Somad 2 punya anak Mizian 1. Habis itu Somad 3. Tegaklah kami lama di pintu. Tidak dikasih masuk ke Masjid Hasan II. Tanya security, "Lesh, kenapa tak boleh?" Dia tanya, "Anta Muslim?" Ditanyanya, "Kamu Islam apa tidak?" Oh, hampir kami tunjukkan tanda Islamnya. Kami ini Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia senyum. Oh, Islam. Silakan. Kita dia ragukan keislaman kita, mentang-mentang kita pesek. Kami sudah Islam sejak dulu. Raja kami Islam, kekuasaan kami Islam. Dan sekarang kami sebagai seorang muslim, jangan kau lihat dari kulitnya, jangan kau lihat dari hidungnya, tapi lihatlah bagaimana cintanya kepada Palestina, cintanya kepada Rohingya. Ini saudara-saudara kita semua, maka anak-anak kita mesti kuat. Kita lanjutkan.
Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj adalah mengingat lagi tentang masjid, minal Masjidil Agung Maulabuh ila Masjidil Aceh Jaya. Perjalanan Abdul Somad dari masjid ke masjid. Tak masjid. Dalam masjid tidak muat. Kalau di tempat lain dalam masjid itu pun tak penuh. Yang datang pemain inti. Imam, khotib, bilal, muazzin, security, cleaning service. Jamaah 10, yang 5 melengok, yang 2 menunduk, yang 2 main HP. Judul pengajian kita subuh ini tentang sabar. Kalau jamaah banyak tak datang, Ustadz mesti sabar. Kalau jamaahnya ada yang mengantuk, jamaah mesti Ustadz sabar. Tapi di Aceh beberapa kali saya diundang, belum ada yang di dalam masjid, semuanya di luar masjid. Maka saya selalu disebut Ustadz Somad luar biasa. Tapi saya jawab bukan luar biasa, biasa di luar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini rupanya. Makanya ambil gambar ini banyak-banyak. Ambil dari atas, ambil dari atas, ambil dari atas menara masjid. Tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Aceh Jaya pengajian. Ini baru ibu kota kecamatan, belum ibu kota kabupaten. Ini baru babak penyisian ini. Belum babak final. Kenapa saya tidak dibawa ke ibu kota kabupaten? Kenapa? Ustadz, kalau dibawa ke ibu kota kabupaten, baliknya terlambat naik pesawat. Oh begitu ceritanya. Ya, nanti 2019 baru kami bawa Ustadz ke ibu kota kabupaten. Tak terbayang bagaimana ramainya. Ibu kota kecamatan penuh lapangan sepak bola. Bagaimana ibu kota kabupaten nanti? Subuh saja begini ramainya. Bagaimana kalau malam? Hujan saja begini ramainya. Bagaimana kalau tak hujan? Padahal ini pagi, anak-anak sekolah. Berapa banyak anak sekolah tak sarapan pagi ini gara-gara Ustaz Somad. Padahal ini pagi, bapak-bapak TNI mestinya berbaris, siap gerak, balik kanan. Tapi pagi ini semuanya mengawal. Berapa banyak bapak-bapak dari kepolisian, mestinya pagi ini razia helm. Bayangkan, hari ini semuanya hadir pengajian. Allahu Akbar. Saudara dari pemuda Pancasila, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Alhamdulillah, subuh ini semuanya alhamdulillah semuanya selamat. Isra Mi'raj yang pertama mengenang Palestina, yang kedua nampaknya masjid ini belum suka, dia perlu bantuan kita. Yang punya tanah kasih tanah sudah cukup Pak Ustaz. Yang punya cat belikan cat, yang punya semen kasih semen. Itu kubah ada yang belum ditutup, masih tutup terpal, itu perlu bantuan kita. Maka ibu-ibu yang tidak punya duit tinggal ambil rebana, pukul gendang, nyanyikan lagu ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana, la 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 la, itu yang membuat dana tak turun. La kan artinya tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun infakmu untuk masjid, sedekahmu untuk masjid. Rumah besar 3 lantai tinggal, mohon maaf, janganlah rumah kami tunjuk Pak Ustaz, oke rumah yang lain. Rumah besar tinggal, kebun yang luas tinggal, mobil yang mewah tinggal. Janganlah mobil kami Pak Ustaz, oke mobil ambulan tinggal, mobil tinggal, kebun tinggal, rumah tinggal. Tapi yang kau infak sedekahkan untuk masjid, itu yang akan kekal abadi. Selama bumi terhampar, selama langit terkembang, azan dikumandangkan, tak putus pahalanya mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Maka kita mesti cerdas. Bapak-bapak yang punya duit, jangan untuk beli makan bakwan, makan mie ayam busuk. Malah bisa fa'ablaita, yang kau makan busuk, makan pagi, makan siang, makan malam, 3 kali makan, 1 bulan 7,5 ons, 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini,
sudah membusukkan 4 ton beras. Ustaz hitungnya dari mana? 40 tahun, 1 tahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabai gemuk, mekar, hijau, merah. Tapi kalau 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati kau. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, kain lapuk, jubah lapuk, koko lapuk, peci lapuk, sorban lapuk. Ini peci kesayangan saya dari Aceh, pintu Aceh. Akan saya bawa kemana-mana. Tinggal Abdul Somad sekarang sudah punya rencong berapa biji? Hampir 7 biji. Kalau mati, ada orang mati 2 rencong. Tinggal kalau boleh lah mati warencong, saya mau ke 7 itu mau saya diri. Pasti tengok malaikat, tak usah diperiksa, ngeri. Tapi tidak bisa. Nabi Muhammad mengajarkan jangan kau bawa itu Somad. Jam tangan tinggal, cincin kesayangan tinggal, peci kesayangan tinggal, sorban hadiah orang Aceh, lambangnya masih ada, tinggal, kain sarung tinggal. Apa yang kau bawa? Kain putih. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Yang kau bawa mana? Yang kau sedekahkan dulu. Itulah yang akan kau bawa. Istrimu ketika kau mati tinggal. Ada orang mati bawa bini? Undangan aja ibu tinggal. Apalagi mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibawa serta illal ladzina amanu, kecuali hanya iman, wa amilus shalihat, amal-amal yang soleh. Ini yang akan dibawa. Pelajaran Isra Mi'raj Ustaz Somad hanya jelaskan 3 saja. Kalau ada ustaz lain yang bisa menjelaskan 5, berarti ilmunya lebih banyak dari Ustaz Somad. Kalau ada yang menjelaskan hikmah Isra Mi'raj hanya 2 saja, bukan berarti ilmu dia lebih sedikit, waktu dia tak banyak. Kultum kuliah 7 menit, lebih banyak dari Kultum Kulibas kuliah 15 menit. Saya 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya memakmurkan masjid. Yang bisa bangun masjid, berapa sumbangan Bapak? Berapa sumbangan Bapak? Berapa sumbangan Bapak? Saya jangan tulis. Kenapa Pak? Saya takut riak. Jadi tulis saja di situ hamba Allah. Hamba Allah. Berapa? 10.000. 10 juta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau masuk surga 10.000. Kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, jamaah Jumat, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Lewat kota. Macam-macam respon orang lewat kota. Ada yang responnya persilakan aja, silakan, silakan, silakan. Ada yang satu lagi begitu nampak kotak dari jauh langsung. Agak jauh lewat. Macam-macam respon orang. Ingat, di dunia kau boleh pelit. Ada begitu kotak lewat di depan, lama macet tertahan dulu. Membuka dompet. Nyari apa Pak? Pati murah. Murah wak golok. Itulah masuk 2.000 perak. Lewat kotak. Masuk 2.000 perak, berdoanya lama. Wah ada jalan jannah Allah. Masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Bersama Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar di surga menengok layar, ditunjukkan malaikat. Malaikat Umar, Abu Bakar, tengok ini orang di dunia mau minta masuk surga. 2.000 perak. Parkir di mall aja 5.000 sekarang 1 jam. Parkir panas, tak pakai atap, tak pakai lantai, 1 jam 5.000. Masuk jam kedua 10.000. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Keluar dari dalam, orang minta bayar, dikasihnya duit 3.000. Marah penjaganya. Berapa kau keluarkan duit? 3.000. Kau tadi buang air besar? Iya. Bohong, buang air kecil ikut juga kan? Ini 2.000 perak mau masuk surga. Memang masuk surga juga dia, tapi di surga ya dekat-dekat WC lah.
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya sedekah. Maka yang bersedekah tentu sedekah sesuai kemampuan. Kalau kau gajah, bawa sebatang kayu besar. Kalau kau semut, bawa sebutir gula. Tapi ada pula gajah membawa sebutir gula. Ini namanya gajah bengkak. Gajah badanmu besar, kenapa tak kau bawa sebatang kayu? Bawalah sebatang kayu besar. Aku hanya sebutir semut, bawalah sebutir gula. Itu pun sudah berat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. InsyaAllah masjid kita akan selesai. Tegak berdiri megah, menjadi kebanggaan. Ini yang akan menolong di hadapan Allah. Subuh orang sholat mengalir pahalanya. Zuhur orang sholat mengalir pahalanya. Yang punya duit banyak, tanah kosong, dirikan pondok pesantren besar. Anak-anak sekolah tahfiz Quran 30 juz. Anak kamu apa berapa juz? 30 juz. Anak kamu juz 30. Bapaknya 2 juz. Apa? Juz melon, juz mangga. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, apa pelajaran dari Isra Mi'raj? Isra Mi'raj mengajarkan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, mendatar dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, vertikal horizontal. Ada perjalanan mendatar, hablum minan, ada perjalanan ke atas, hablum minom. Kita hablum minallah, alhamdulillah sudah baik, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah zikir. Tapi hablum minan nas kita tak baik. Baru sebentar aja orang tegak di depan. Duduk. Oh, Ustaz mengejek kami ya, bukan di sini. Tadi malam. Yang di sini lembut-lembut, yang di sini pelan-pelan aja. Payungnya turun. Ustadz Somad itu orangnya tak beradab. Sudah jelas di belakang ada para abu, para tengku, ada abi, ada abati. Kenapa Ustadz membelakangi mereka? Maka saya tak di tengah, saya di pinggir-pinggir. Tak boleh membelakangi orang-orang tua. Dari kecil kita sudah diajarkan, Somad, kalau ada orang tua jangan kau duduk di atas kursi. Berapa kali saya ceramah mau disediakan kursi, Ustaz pakai kursi, tidak. Kenapa? Dari kecil sudah dilarang, emak tak boleh duduk di atas kursi kalau ada orang tua. Itu berkesan di kepala. Ketika tamu datang ke rumah, saya duduk di atas kursi. Bolak-balik orang tua ngasih kode, maksudnya turun. Tapi kita tak paham. Begitu tamu sudah pulang, pendidikan dari kecil berkesan. Mungkin kalau di sekolah guru tak berani menjewer karena takut dituntut Komisi Perlindungan Anak. Tapi ibu mendidik anak-anak. Abdul Somad, siapa yang mendidiknya? Al-Azhar belakangan, Maroko belakangan, pesantren belakangan. Siapa yang mendidik pertama kali? Madrasatul Ula. Ibu pendidik yang pertama. Makanya ketika saya ceramah di Kuala Lumpur, Malaysia, datang ibu-ibu Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, betul. Saya selalu dengar ceramah Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau jumpa ibu Ustadz. Rupanya bukan mau jumpa saya. Mau jumpa ibu Ustadz. Kenapa? Kenapa nak jumpa mak saya? Sebab Ustadz dididik oleh seorang ibu. Pastilah ibu punya ibu. Ibu Ustadz saya mau jumpa. Datang dia Pekanbaru jumpa dengan mak saya. Saya tak ada dijumpainya. Ternyata di balik laki-laki yang hebat, di balik tentara yang hebat, di balik bapak polisi yang hebat, mereka semuanya keluar dari rahim seorang ibu yang super hebat. Betul? Ibu-ibu yang luar biasa. Begini cara menyenangkan hati ibu. Ini yang saya bicarakan fakta dan data kebenaran. Berapa kali emak kita itu tak jadi sholat duha gara-gara kita kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak tahajud malam gara-gara kita menangis. Berapa kali dia diusir orang dari acara akad nikah. Kenapa dia diusir orang akad nikah? Apa hubungannya? Gara-gara kita menangis digendong. Orang sudah serius akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar.
Berapa kali mata orang tajam menengok mata dia? Kapan? Waktu dia bertamu ke rumah pejabat, ke rumah orang besar. Kita lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Terpegang gelas mahal pecah. Berapa banyak ibu-ibu dharma wanita menengok ibu-ibu matanya tajam. Kenapa? Karena anak itu hampir memecahkan keramik. Keramik mahal dari Cina. Anak-anak itu lari. Asal lewat anak itu, ibu tuh nengok. Sadar tak kita itu? Ini kita ingat lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hablum minan nas. Yang pertama adalah ibu. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Bapak dapat berapa? Ummuka. Bapak cuma dapat sekali saja. Kenapa? Karena ibu melakukan 3 kali. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa yang mau mencoba yang 3 ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba mengandung, balik dari sini, ambil kelapa itu 1, ikatkan 9 bulan. Yang mau mencoba melahirkan, telan jeruk bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Yang mau mencoba menyusukan, balik dari sini, kalau anaknya masih kecil, coba gendong, kasih. Mau tak dia nyusu? Anak-anak tidak pernah kursus menyusu, tapi dia bisa membedakan mana punya ibunya, mana punya bapaknya. Ustaz, kau tahu anak saya sudah saya tes. Maka jangan kau lawan ibumu, jangan kau lawan ibumu. Berkah ada di tapak kakimu, sorga di bawah tapak kaki ibu. Babysitter. Banyak ibu-ibu sekarang menitipkan anaknya pada pembantu. Akhirnya anaknya mau pulang sekolah, ibu mau menggendong anak. Anaknya lari ke pembantu di belakang. Apa? Gara-gara engkau tidak memperdulikan anak yang disusukan ibu, maka sampai mati dia akan ingat ibunya. Kuliah kami dengan Ustaz Fadil di Kairo, saat kami makan enak, teringat ibu di rumah. Saat kami minum enak, teringat ibu. Kenapa? Hubungan dengan ibu dekat. Karena menyusu dengan ibu, mengalir darah ibu dalam badan kami selama 2 tahun disusukan. Sekarang banyak anak-anak putus kontak dengan ibu. Kenapa? Karena dia sudah dialihkan ke Siti Al-Baqarah, sapi betina. Makanya dia ketemu ibunya, dia tak nangis. Tapi kalau nengok sapi, mama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu-ibu di Aceh Jaya semuanya sayang dengan anak-anaknya. Mana bukti ibu baik dengan anak? Anak-anak kecil datang ikut pengajian, ada yang digendong. Mudah-mudahan anak-anak ibu sehat walafiat, menjadi anak-anak penghafal Quran. Masuk ke dayah, dapurnya sehat. Habis itu tamat nanti dikirim ke Mesir oleh Pak Bupati. Banyak yang mengaminkan. Ya. Mereka yang tak mengaminkan itu dia mikir, anakku ini masih kecil. Pak Bupati 2 periode 10 tahun. Ini anak baru 10. Tenang, kalau doa kalian hebat, tidak cuma jadi bupati. Pas anak kalian tamat daya, Pak Bupati jadi gubernur. Bisa dikirimnya lebih banyak. Betul? Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tidak ada yang mustahil. Dari tumit mana air itu keluar? Hajar naik ke Bukit Sofa, tak ada air. Naik ke Bukit Marwah, tak ada air. Naik ke Bukit Sofa, tak ada air. Naik ke Bukit Marwah, tak ada air. Tapi setelah dia berjalan, ternyata dari tumit anak kecil keluar air. Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpul. Lahirlah air zam-zam memancar dari tumit anak kecil. Itu di Makkah. Tapi di Aceh Jaya belum lari sudah memancar air. Dari lapangan bola memancar air. Gimana mestinya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya rasa-rasanya baru pertama kali kemarin kan, tapi rasa-rasa macam udah kenal lama. Kata dia, maaf Ustaz aja so akrab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya. Apa kata Allah? Ainal mut'abuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku?
aku akan naungi dia di padang mahsyar. Saat itu tak ada atap, saat itu tak ada tenda, tapi ada naungan singgasana arasy Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat naungan Allah di padang mahsyar nanti. Amin. Karena kita berkasih sayang karena Allah. Jamaah Aceh Jaya sayang kepada Abdul Somad bukan karena harta. Abdul Somad tak ada harta. Abdul Somad disayang Aceh Jaya bukan karena kuasa. Dia tak ada kuasa, tapi karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang akan mempersatukan kita di padang mahsyar nanti insyaallah. Tadi saya mulai ceramah jam 6:30, sekarang jam 7:30 pas 60 menit. Sesuai dengan pertandingan sepak bola, kecuali ada penambahan waktu karena satu sama gol. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin panjang ceramah ini saya sampaikan, makin banyak dosa saya karena banyak yang tertahan sarapan pagi. Tapi insya Allah doa-doa Bapak Ibu akan menyertai. Walaupun Abdul Somad akan pulang dari sini ke Medan, dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta menuju Australia, kalau ada sampai masuk, kalau dicegat mereka tak boleh masuk, ditengoknya, ini yang selalu di internet kan, tak boleh masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini penuh dengan resiko. Kita ambil resikonya, karena hidup berarti berani memilih resiko. Tapi kita tak pernah takut. Kenapa? Walaupun kita kurus, walaupun kita kecil, tapi ada bersama kita yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Langkahkan kaki, la haula wala quwata illa billah. Maka berdoa, saya tidak akan sedih hati meninggalkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin para abi, para abu, para tengku, para ulama selalu mendoakan saya. Setiap bersalaman dengan mereka, saya bisikan ke telinga mereka, doakan saya abu, doakan saya tengku. Karena doa-doa orang-orang soleh inilah saya diminta membacakan doa. Saya hanya membaca doa, tapi doa ini makbul karena ucapan ibu-ibu. Amin, amin. Ada yang saking kan dia hanyutnya, larutnya tak bersuara lagi. Tanya sama kawannya, kau kenapa tak berbunyi? Lapar betul aku. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah al-fat. كتاب الله قلبي صار حال